Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, ajaib dan mulia perbuatannya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memasyurkan Tuhan dengan pujian. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Pujian ini berisikan kerinduan umat agar Yesus memulihkan keadaan umat. Itulah yang akan disampaikan dari bagian firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan karena itu singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Hikmati hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, keluarga-keluarga yang beribadah, pribadi-pribadi yang beribadah, dimanapun mereka berada, biar firman-Mu menghidupkan dan memberkati kami. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 4. Begini dikatakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini merupakan pengakuan iman pemazmur bahwa Tuhan telah berkenan kepada tanah. Hal ini menunjuk pada tempat tinggal, tempat kediaman umat. Tuhan mengembalikan ke tanah leluhur mereka. Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub. Ayat 2 bacaan kita. Tuhan telah memulihkan keadaan umat Israel yang tadinya terbelenggu dalam pembuangan, kini dibebaskan. Umat dimerdekakan. Hal itu terjadi karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya, mengampuni kesalahan dan menutupi dosa mereka. Ayat 3. Tuhan yang berinisiatif menyurutkan gemas-Nya dan meredakan murka-Nya yang menyala-nyala. Ayat 4. Hal ini menyatakan bahwa pemulihan dan pengampunan terjadi semata-mata dari pihak dan atas kehendak Allah. Sebagaimana tema, Tuhan memulihkan umat-Nya. Bukan karena umat layak, tetapi justru ketika umat tidak layak, ketika umat berada pada posisi yang bersalah, ketika umat berada pada keadaan yang berdosa, Tuhan memulihkan dan mengampuni. Itulah kasih karunia Allah yang telah dilakukan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia melalui peristiwa Bethlehem,
Dia datang ke dunia untuk memulihkan dan mengampuni melalui jalan Via Dolorosa, sengsara, menderita, mati, dan bangkit, untuk mengampuni dan menyelamatkan setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat yang percaya, yang telah dipulihkan dan diampuni, jangan membiarkan diri lagi hidup dalam dosa. Tanggalkanlah dosa, lakukanlah yang benar, mulai dari dalam rumah, di tengah pelayanan, di tempat studi, di tempat kerja, di tengah pergaulan, agar Tuhan disenangkan, dimuliakan, kini, di sini, dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini akan menjadi gaya hidup kami. Bukan sekedar kami dengar, tapi akan kami demonstrasikan dalam perilaku hidup kami. Mulai dari dalam rumah kami, dalam pergaulan kami, bahkan dimanapun Engkau tempatkan kami untuk berkarya dalam hidup ini. Diberkati keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi yang dengan taat tekun setia beribadah kepadamu. Biarlah apa yang dilakukan ini datangkan berkat dalam hidup ini. Sehingga perjalanan hidup dari hari ke hari kami berjalan dalam tuntunan Tuhan siang dan malam. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, menjaga, dan meluputkan dari segala kecelakaan. Ia menyelamatkan nyawamu bersama keluargamu, kini dan seterusnya. Amin. Trims.